kali ya bang. Siapa nih? Tahan, kami sedang apa ini? Mengatakan Belum ada yang gabung, belum ada. Oke. Selamat datang. Woi, selamat datang Gabriel. Shalom. Selamat hari Minggu. Halo Kak. Ya, halo juga. Atau juga apa nih? Priscilla. Halo Kak Priscilla Navikaris. Sudah pendeta ya astaga. Maaf. Saya mohon maaf. Ada ibu pendeta Priscilla. Hai Kak. Halo. Oke. Ada Bu, Noven, Bu belum merit ya. Noven. Halo kakak, selamat hari Minggu. Halo kakak, selamat hari Minggu. Halo Noven, miss you. Yuk doa. Baik, Masalah ya. kita doa dulu ya. Biar kelihatan. Aku yang baik. Mari kita bersama doa. Ya Tuhan Allah di surga, mengucap syukur atas kasih. Asal ini berkait kami Tuhan berkali sampai sekarang. Ya Tuhan, saat ini kami dalam kami ibadah. Sudah dunia Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan. Sudah kami akan ibadah kami ya Tuhan. Ibadah hanya di dalam Tuhan dan Kristus. Oke, karena sudah jam 4 sore, mari kita mulai ibadah kita. Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Kita akan melakukan ibadah angkat teruna yang pada tanggal 20 September tahun 2020. Oke, kakak yang akan melayani firman Tuhan yaitu KRC dan liturgus yaitu saya sendiri dan pemain musik yaitu Bang Fikar Sargon. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dulu. Ya, satu dulu selesai. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Mas Tete. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami ya Tuhan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Dari pagi hari hingga pada sore hari ini ya Tuhan.
Ya, teman-teman masih tetap berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 3, Semua Yang Tercipta, bait yang pertama. Ya, hati-hati kalian, silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 39, baik ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Oke, saya ulangi lagi, itu pembacaan Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dengan perikop doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi bait yang ketiga, bait yang kedua. Tiga. Bait yang kedua. Oke, renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh KRC. Silakan kakak. Makasih Kak Yesa. Ya. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman yang terambil dalam Mazmur 127. Adik-adik boleh persiapkan dulu Mazmurnya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Ya, kalau sudah, kita akan berdoa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami, khususnya dalam ibadah Minggu Pelkat Teruna. Dan terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan sore hari ini. Berkati firman yang akan kami dengar, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan baca Mazmur 127. Ya,
Ya, kalau sudah dibuka semua, RC akan baca untuk kita semua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungnya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 127 yang ditulis oleh Raja Salomo ini menggambarkan tentang di mana Salomo sebagai putra Raja Daud diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk membangun bait Allah yang megah, ya, juga menjaga dan mengawal kota. Salomo telah menerima kepercayaan dari Allah yang telah memilih dirinya untuk mengerjakan tugas besar tersebut. Sebab memang sebelumnya ayahnya, yaitu Raja Daud, yang berinisiatif untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Namun karena dia sebelumnya sebagai seorang prajurit telah menumpahkan banyak darah, maka rencananya menjadi tidak berkenan di hati Allah. Dan akhirnya Allah memilih Salomo anaknya untuk meneruskan rencana baik tersebut. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tugas dan tanggung jawab yang Salomo terima, Salomo menyadari bahwa semua itu tidaklah mudah untuk dia. Ya. Tetapi Daud ayahnya selalu menasehati tiada henti, ya, agar Salomo berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai salah satu semangat dalam kegiatan yang akan, rencana yang akan dilakukan Salomo. Salomo harus menyertakan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan akan memberikan akal budi, pengertian agar Salomo dapat berhasil. Dan akhirnya adik-adik, di dalam refleksi Salomo tersebut, dia sungguh menyaksikan bahwa apa yang dinasihatkan oleh Daud ayahnya sungguh-sungguh terjadi. Nah, Salomo pun berhasil membangun bait Allah yang megah, dan ia pun berhasil mengawal kota dengan sangat baik. Semua itu boleh terjadi karena Salomo mengandalkan Tuhan di dalam semua rencananya. Nah, adik-adik, dari kisah Salomo yang kita baca di Mazmur ini, apa yang bisa kita tangkap di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, KRC mau berbagi dan KRC mau adik-adik memahami ada 4 hal di dalam firman ini yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yang pertama, adik-adik harus menyadari bahwa hanya Allah yang dapat memberikan hikmat dan kekuatan dalam menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab adik-adik. Maksudnya apa KRC? Nah, maksudnya pernah nggak adik-adik berpikir
ketika adik-adik ikut organisasi, ketika adik-adik dipercayakan untuk memegang suatu kepengurusan, dan adik-adik pernah nyeletuk atau berkata, wah ini kegiatan ini kalau bukan karena saya pasti tidak akan terjadi. Atau mungkin, wah ini kalau bukan saya ketuanya pasti gak mungkin semegah ini acaranya. Atau mungkin adik-adik ketika terima rapot lalu ranking 1, adik-adik bilang, wah ini kalau nggak karena aku yang pintar aku nggak mungkin ranking 1. Nah adik-adik di situ kayak si mau bilang, semua yang adik-adik dapatkan itu bukan karena hasil usaha adik-adik sendiri, tetapi karena ada campur tangan Tuhan dan adik-adik selalu mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh sombong karena Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam setiap kehidupan adik-adik. Yang kedua yang adik-adik bisa ambil di dalam firman ini adalah adik-adik harus mensyukuri kehadiran orang tua, ya, juga pelayan teruna di dalam kehidupan adik-adik. Karena mereka selalu saja tidak bosan-bosannya membimbing adik-adik untuk mengenal Tuhan lebih jauh, ya, mengenal Tuhan lebih dekat, seperti Daud yang sering menasehati Salomo agar Salomo bisa menyertakan Tuhan dalam setiap rencana Salomo. Walaupun mungkin kadang-kadang orang tua suka marah, cerewet, ataupun kakak-kakak lain suka ngomel karena terlambat, tetapi yakinlah itu semua hanya untuk kebaikan adik-adik. Suatu saat kalau adik-adik nanti jadi orang tua atau adik-adik jadi pelayan teruna, adik-adik akan merasakan bahwa betapa berartinya segala nasihat yang diberikan orang tua juga kakak-kakak lain kepada adik-adik di kemudian hari. Oke. Dan yang ketiga, adik-adik teruna, adik-adikku harus bisa membedakan mana hidup yang sia-sia dan mana hidup yang diberkati Tuhan. Ya, saat adik-adik mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, adik-adik harus bisa memilih, ya, setiap bertindak, ini yang saya buat ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Ini yang saya buat ini menyenangkan hati orang tua saya apa enggak? Gitu. Jangan sampai ketika adik-adik sudah susah-susah, berlelah payah, ya, semuanya ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. PKRC pikir apa itu, ya adik-adik bisa memilih sendiri, entah dalam hal pergaulan atau dalam sekolah atau dalam organisasi, ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa berpikir praktis misalnya, ya, tetapi jalannya mungkin tidak baik. Nah di situ adik-adik harus memilih, ya, mau yang baik apa yang tidak menyenangkan hati Allah. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, adik-adik, dan ini juga yang terakhir buat kita sebagai teruna-teruna GPIB, adik-adik harus bisa menjadi generasi penerus yang membawa berkat, ya, baik berkat untuk adik-adik sendiri, berkat untuk orang tua, berkat untuk keluarga, berkat untuk diri adik-adik sendiri atau untuk orang lain yang mungkin belum kenal dengan adik-adik, ya. Kalau ada belakangan ini ada banjir, ya, atau ada kegiatan sosial, adik-adik boleh nyumbang, boleh berbuat apa saja yang adik-adik mampu begitu, ya, yang bisa menyenangkan hati orang lain walaupun mereka tidak kenal dengan adik-adik, ya. Dengan demikian adik-adik bisa menjadi generasi teruna yang mencintai dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Tidak boleh sombong atau merasa diri pintar dari yang lain, karena itu semua adalah hikmat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada adik-adik, ya. Tinggal adik-adik saja memanfaatkan itu
menjadi sesuatu yang berkenan atau tidak bagi Allah, ya. Sehingga pada akhirnya apapun yang adik-adik buat, apapun yang adik-adik rencanakan, dan semua kegiatan adik-adik, ya, semua bisa penuh keberhasilan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, sebelum khotbah kita ada lagu pik atau Tuhan Yesus sebelum doa syafaat. oh iya. Sebelum khotbah, sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus sahabat. Oke. Silakan Kak Yesus. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di bumi berketika Ya, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat sore. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus hari ini Tuhan, di dalam ibadah Persekutuan Teruna, kami akan berdoa syafaat untuk gereja kami, terutama pendeta kami, Pendeta Henry Tamaela beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Henry dalam setiap pelayanannya, memberkati kesehatannya, memberkati segala rencana atau program yang akan beliau lakukan, terutama dalam sebentar lagi kami akan membuat acara HUT GPIB. Tuhan memberkati segala rencana sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Pendeta Elis di Betanalo. Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya, anak-anak, suami. Tuhan Yesus berkati ibu orang tuanya. Tuhan Yesus tuntun dia dalam setiap pelayan, jauhkan dia dari maha bahaya. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan yang ia lakukan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Vikaris Ergon Peters yang Tuhan Yesus tempatkan di GPIB Ebenezer ini. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanannya, berikan kesehatan, berikan hikmat agar Vikaris Ergon bisa melayani kami dengan baik. Berkati keluarga yang ditinggalkannya, kiranya semuanya bisa tetap di dalam lindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk PHMJ yang ada, semua majelis jemaat. Tuhan Yesus berkati dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Campur tangan Tuhan dalam pelayanan di gereja ini sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dari semua pelkat yang ada. Tuhan Yesus berkati dari pelkat PA, Teruna, Gerakan Pemuda, PKP, PKB juga lansia. Berkati menguruskan dan sebentar lagi kami akan pelatihan pengurus yang baru. Tuhan Yesus memberkati semuanya agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk
teruna-teruna yang pada hari ini belum sempat hadir di dalam ibadah. Tuhan Yesus yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan Yesus berkati mereka dimanapun mereka berada, dan kami juga berdoa untuk teruna-teruna yang hadir pada hari ini. Berkati setiap sekolahnya, kegiatannya, segala rencananya. Tuhan Yesus buat berhasil dalam setiap kehidupan mereka. Tak juga lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam new normal Tuhan, untuk mengatasi pandemi yang ada. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan agar kami bisa mengakhiri pandemi ini dengan baik, dan kami bisa melayani, bisa bertemu lagi dengan adik-adik layan kami seperti sedia kala. Campur tangan Tuhan dalam kepemimpinan bangsa-Mu, berkati presiden, wakil, dan semua jajaran yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semua rencana ini Tuhan, berkati negara kami, setiap tingkat keamanannya, berkati juga orang-orang yang sedang mengalami banjir. Engkau buka hati-hati orang yang menjadi relawan, berikan berkat agar bisa saling menopang, membantu, agar semuanya bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup doa kami dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami pada saat ini, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nyanyiin ya lu. Ya, makasih Kak Yersi atas sharing firman-Nya. Tiba saatnya kita untuk menentukan persembahan kita yang tampil dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Bait yang pertama. Apakah ada warta hari ini? Mungkin ibadah warta PT. Warta PT pada hari Minggu depan mungkin kita akan ibadah lewat aplikasi Zoom, ibadah online. Ya, mungkin hanya itu saja pemberitahuan warta PT pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam keputusan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424.
Yesus menginginkan daku, bait yang pertama. Yesus menginginkan daku tersiram barunya, dimanapun ku berada, makanya Ya, adik-adik kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang sudah berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik Persekutuan Teruna GPIB Ebenezer Palangkaraya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Selamat sore adik-adik, baik kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nggak apa-apa tuh lambat. Maaf kak, aku lambat. Iya nggak apa-apa. Apakah aku Nanti bisa nonton siaran ulang. bisa siaran ulang? Oh iya benar-benar. Nggak bisa kelihatan ya chat Iya. lainnya. Oh iyalah, nggak bisa Iya, ditarik ke atas. Kemana ya? Gimana caranya? Biasanya kan Iya, ditarik. hari Minggu. Foto dong, Pi. Gimana caranya? Gimana caranya Pak? Maksudnya? Keren sih. Screenshot. Jadi kan ini dimatiin dulu. Siap, 1, 2. Sip. Bye. Ya, terima kasih. Bye bye semuanya, berdoa. Kasih. Iya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Berkati segala kelebihan dan kekurangannya. Tuhan Yesus juga memberkati Vikaris Ergon yang sudah melayani, juga Kaisa yang sudah melayani, dan pelayanannya dalam pelayanannya ya Tuhan, agar mereka bisa selalu menjadi berkat buat orang lain. Berkati juga keluarganya Tuhan, berkati setiap rencananya, dan buat segala sesuatu yang dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Siapa ini? PO PT Pelangi Kasih pun ya Pak? Gimana? Apa nih? Wah, baru bergabung. Sudah selesai. Nanti aku minta videonya ya. Bye. Bye bye. Bye bye.